Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Dan di video kali ini, gua akan membahas rangkuman web novel Mushoku Tensei Jobless Reincarnation volume 9 part yang pertama. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan pertemuan tak terduga antara Rudeus dan Nanahoshi. Dan video kali ini, kita akan melanjutkan sedikit cerita mengenai keduanya dan adegan lain tentang kehidupan Sylvie. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Rudeus dan Nanahoshi terus bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang. Rudeus menjelaskan bahwa ia adalah individu yang bereinkarnasi, bukannya menembus ruang dan waktu seperti dirinya. Nanahoshi mengerti. Ia bilang bahwa ia tidak berniat tinggal di dunia ini. Nanahoshi berusaha keras untuk kembali ke dunia sebelumnya. Pemikiran yang berbeda dengan Rudeus yang ingin bertahan dan menjalani hidup di dunia ini. Nanahoshi menceritakan bahwa tanpa sadar ia telah terlempar ke dunia ini. Dia tiba-tiba sudah berada di suatu padang rumput tanpa ada apapun di sekitarnya. Lantas tak lama berselang, dia mengetahui bahwa itu adalah wilayah kerajaan Asura. Dia kebingungan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan pada saat itu juga, Orsted muncul, lantas menyelamatkannya. Setelah itu, tampaknya dia belajar banyak hal tentang dunia ini. Ketika sampai di kerajaan Asura, dia bisa mempelajari bahasa manusia dunia ini hanya dalam waktu sekitar setahun. Dengan selalu berada di sisi Orsted, Nanahoshi mengumpulkan berbagai informasi untuk kembali ke dunia asalnya. Akhirnya, dia menyadari bahwa sepertinya ada dua kenalannya yang juga diteleport ke dunia. Maka dia menghabiskan waktu setahun penuh untuk bepergian keliling dunia guna mencari orang itu. Dan yang lebih penting, dalam perjalanan Nanahoshi, ada momen ketika Rudeus bertemu Orsted. Jika bukan karena permintaan Nanahoshi pada Orsted waktu itu, mungkin Rudeus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nanahoshi menjelaskan bahwa walau tidak tahu detailnya, Orsted menyimpan dendam pada Hitogami. Dan juga, dia pernah berkata, jika utusan-utusan Hitogami dibiarkan hidup, maka mereka akan semakin kuat. Jadi lebih baik dia menghabisinya lebih awal. Intinya, Nanahoshi berkeliling dunia dan bertemu dengan banyak orang. Lama perjalanan yang dihabiskan Nanahoshi hanya dalam setahun. Padahal, Rudeus menghabiskan waktu 2 hingga 3 tahun untuk mengelilingi dunia. Nanahoshi bilang bahwa ia menggunakan sejenis gerbang teleportasi atau biasa dikenal lingkaran sihir teleportasi. Itu merupakan peninggalan perang besar manusia iblis. Meski dengan kemampuan seperti itu, Nanahoshi tak pernah menemukan orang-orang yang dia cari. Namun dia bertemu banyak orang. Salah satu dari mereka tampaknya memiliki otoritas tinggi pada sihir pemanggilan. Nanahoshi menyimpulkan bahwa ada teknik untuk memanggil orang dari dunia lain. Padahal teknik memanggil orang dari dunia yang sama pun adalah hal yang mustahil, apalagi dari dunia lain. Singkat cerita, Nanahoshi mulai meneliti tentang sihir pemanggilan dan menggunakan sekolahan ini sebagai basisnya. Dari berbagai cerita Nanahoshi ini, Rudeus bertanya-tanya apakah dua orang itu benar-benar masih hidup. Rudeus belum pernah mendengar nama Jepang selain Nanahoshi di dunia ini. Nanahoshi begitu jenius. Ia mempelajari sihir pemanggilan dengan belajar secara otodidak. Namun permasalahannya, ia tidak memiliki mana sama sekali. Untuk melakukan pemanggilan, Nanahoshi menggunakan kristal sihir. Rudeus yang mengetahui itu tampak kaget. Ia memberitahu bahwa ia mempunyai mana malah lebih banyak dibanding dewa iblis Lapis. Tampaknya Nanahoshi paham, mungkin karena ada reinkarnasi, sedangkan Nanahoshi tidak. Itulah alasan jumlah mana Nanahoshi adalah 0. Fakta berikutnya, selain tidak ada mana, Nanahoshi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Sementara itu, Rudeus tampak tertarik belajar sihir pemanggilan. Nanahoshi mau mengajarkan, namun dengan syarat Rudeus meminjamkan mananya. Singkat cerita, mereka sepakat untuk bekerja sama. Setelah mengobrol dalam bahasa Jepang dengan Rudeus, kemudian Nanahoshi ingin berbicara dengan Fitz. Ia ingin mengungkap fakta tentang keberadaannya. Dia mengambil 3 cincin dari saku, kemudian mengenakannya pada jari-jarinya. Rudeus bilang pada Fitz, setelah ini kita akan mendengar penjelasan tentang bencana sihir teleportasi dari Nanahoshi-san. Setelah itu, Nanahoshi bilang, aku tidak tahu apa-apa tentang dampak insiden itu. Namun 5 tahun yang lalu,
Itulah pertama kalinya aku tiba di dunia ini. Mendengar kalimat itu, tampaknya Rudeus bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Nanahoshi melanjutkan, dengan kata lain, kemungkinan besar bencana sihir itulah yang menyebabkan aku terlempar ke dunia ini. Artinya bisa jadi akulah penyebab insiden itu. Rudeus tampak paham, namun tidak bagi Fitz. Ia berteriak sangat keras, sembari menghadap ke arah Nanahoshi dan mengangkat tangannya untuk menembakkan semacam sihir. Nanahoshi merespon dengan mengangkat tangan yang telah dia pasangi cincin. Salah satu cincin menyala. Sihir Fitz tidak bekerja. Fitz bilang, menurutmu seberapa kami menderita karena bencana itu? Apakah kau tahu apa yang telah terjadi pada ayah dan ibuku? Itu semua salahmu. Begitu menyadari sihirnya tidak keluar, Fitz Senpai langsung melompat ke arah Nanahoshi untuk memberikan serangan fisik. Cincin kedua pun menyala. Lantas terbentuk semacam dinding kasat mata yang menghentikan pergerakan Fitz. Ternyata cincin itu adalah benda sihir. Sambil menahan serangan Fitz, Nanahoshi berteriak, "Hei, Rudeus Greyrat, jangan hanya menonton, bantulah aku sekarang juga." Nanahoshi mulai terlihat emosi. Fitz terengah-engah, namun dia masih berusaha melemparkan tinjunya ke arah Nanahoshi. Rudeus mencoba melerai. Singkat cerita, Fitz akhirnya mengerti bahwa Nanahoshi juga korban dari bencana ini. Dan pelaku dari ini semua belum diketahui hingga sekarang. Pertemuan mereka pun berakhir. Ngomong-ngomong, Rudeus sekarang sudah menginjak usia 16 tahun. Rudeus kembali mengerjakan rutinitas seperti biasa. Cuma sekarang, setiap latihan pagi, mengayunkan pedang, terkadang Bagi Dadi muncul. Di satu kesempatan, Bagi Dadi bilang kepada Rudeus, kapasitas manamu sungguh besar. Oleh karena itu, jika kau berlatih untuk meningkatkan semangat tempur, maka itu percuma. Rudeus bertanya, apakah itu semangat tempur? Bagi Dadi menjawab, semangat tempur itu seperti mana, namun diterapkan pada hal lain. Penjelasan rincinya, semangat tempur adalah teknik di mana kau menggunakan mana yang tersimpan di dalam tubuhmu untuk meningkatkan kemampuan fisik secara drastis. Caranya ialah, Rudeus harus membungkus setiap bagian tubuh dengan mana sekaligus, kemudian menggunakannya dan menguatkannya. Saran itu langsung dipraktekkan Rudeus. Ia mencoba meluapkannya seperti Goku mengaktifkan Super Saiya. Namun sepertinya kekuatan fisik Rudeus masih belum meningkat. Tampaknya Rudeus tidak punya bakat menggunakan semangat tempur. Kemudian, gua akan menjelaskan secara ringkas poin-poin penting pada kegiatan rutin Rudeus. Di kelas pagi, Rudeus belajar tentang sihir detoksifikasi tingkat menengah. Dengan sihir detoksifikasi, sebagian besar racun bisa ditawarkan hanya dengan sihir kelas dasar. Di siang hari, Rudeus dan Zanoba tidak lagi makan di luar karena ditegur wakil kepala sekolah Jinas. Akhirnya, mereka pindah makan siang di lantai 1. Tempat khusus bagi para petualang dan ras iblis. Kelas yang diikuti pada siang hari, Rudeus mengambil kelas sihir penyembuhan tingkat lanjut. Di lain kesempatan, Rudeus ternyata telah menguasai sihir serangan. Ia sudah mencapai level Sain untuk sihir elemen bumi. Sihir yang telah dikuasainya adalah Sandstorm. Kekuatan sihir Sandstorm yaitu mampu menghasilkan sejumlah besar pasir dan angin kencang yang dapat menutupi seluruh area yang ditargetkan. Ini mirip dengan sihir elemen air kelas Sain bernama Cumulonimbus yang ia pelajari dari Roxy. Sihir ini menciptakan badai angin, guntur, dan hujan. Dengan begitu, sekarang Rudeus berhasil menguasai dua jenis sihir kelas Sain. Hanya tinggal dua elemen yang belum ia kuasai, yaitu elemen api dan angin. Oh ya, berdasarkan informasi dari Bagi Dadi, kekuatan peluru batu yang Rudeus tembakkan saat itu setara dengan sihir kelas Kaisar. Tampaknya Bagi Dadi tidak pernah melihat penyihir selain Laplace yang bisa menggunakan sihir dengan kekuatan penghancur sebesar itu. Di sore hari, Rudeus mengunjungi ruang penelitian Nanahoshi. Mereka sedang mengupayakan penelitian mengenai sihir pemanggilan. Di ruang eksperimen, Rudeus tuangkan mananya ke dalam lingkaran sihir yang sudah dia gambar. Dan Rudeus melakukannya berulang-ulang. Bekerja sama dengan Rudeus jauh lebih efisien dibandingkan Nanahoshi menggunakan kristal sihir. Dengan mana Rudeus yang berlimpah, Nanahoshi dapat melakukan eksperimen berulang kali. Nanahoshi sekarang sedang mengupayakan memanggil seseorang dari dunia mereka sebelumnya. Tapi pencapaian hari ini baru sebatas memanggil bulu hitam atau kaki serangga. Sesekali Fitz pernah ikut dalam percobaan ini, namun ia bilang, Rudeus-kun, percobaan ini mengonsumsi mana sebanyak sihir tingkat lanjut. Setelah dia mencoba 20 kali mengalirkan mananya, dia langsung kelelahan. Sementara itu, Rudeus mulai menyadari sesuatu tentang Fitz. Pertama, penampilannya seperti orang yang berusia sekitar 13 tahun. Dan yang kedua, terus terang, entah kenapa belakangan ini, Rudeus selalu melihat Fitz bagaikan seorang gadis yang manis. Rudeus penasaran, apa mungkin mata Rudeus sudah rabun? Ia berpikir dalam hati, mungkinkah ini pertanda penyakitku semakin parah, sehingga aku jadi homo? Di malam hari,
Rudeus mengajari Julie sihir di kamar Zanoba. Sembari mengajarinya, Rudeus juga sedang mengasah keterampilannya membuat patung. Baru-baru ini, Rudeus sudah mulai membuat patung Fitz dengan skala 1:8. Kemudian, sebelum pergi tidur, Rudeus membaca buku berjudul Sihir Pemanggilan Shigu. Buku yang ia dapat dari Nanahoshi tadi sore. Buku ini bercerita tentang seorang penyihir bernama Shigu yang memanggil seekor binatang mistis. Kemudian, dia menggunakan sejumlah besar persembahan dan mana yang begitu banyak untuk memanggil binatang mistis yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Naas, dia hanya berakhir dengan dimakan hidup-hidup oleh binatang itu. Murid-muridnya meratap dalam kesedihan dan mereka bersumpah di dalam hati untuk tidak memanggil makhluk yang lebih kuat daripada mereka sendiri. Oke, selanjutnya, marilah kita sejenak menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Sylviette. Ayahnya adalah manusia setengah elf dan ibunya adalah manusia yang memiliki sedikit campuran gen ras hewan pada darahnya. Sekilas, kau tidak melihat apapun dari dirinya selain gadis yang bahagia. Namun, ia terlahir memiliki rambut berwarna hijau dan rambutnya inilah yang membuat hidupnya berantakan. Menurut suatu kisah, semakin mirip warna rambutnya dengan ras iblis, maka semakin kejam orang itu. Kebetulan ras Supart juga memiliki rambut hijau. Ada juga yang bilang, Dewa Iblis Laples pun berambut hijau. Gadis muda itu bukan ras iblis. Namun, rambut hijau itu membuat orang lain ketakutan. Orang dewasa tampaknya menerima perbedaan itu, tapi anak-anak seusianya selalu berusaha menyakitinya. Ibunya menatap kasihan. Dia memotong rambut anaknya sampai pendek, kemudian menjahitkan celana agar anaknya bisa lari lebih cepat ketika dibuli. Ayahnya berbicara dengan orang tua anak-anak nakal itu agar tidak membuli putrinya. Namun tetap saja dia selalu dibuli. Hingga akhirnya pembulian pun berhenti. Seorang anak laki-laki muda menyelamatkan si gadis malang ini. Umurnya sama dengan gadis ini. Anak laki-laki ini bernama Rudeus Greyrat. Rudeus mengajarkan semua yang ingin dia ketahui. Bagi Sylvie, Rudeus itu bagaikan dewa. Ia selalu bersama Rudeus kemanapun dia pergi. Tak butuh lama, Sylvie pun jatuh cinta padanya. Bahkan di usianya yang masih belia, dia sudah memikirkan pernikahan. Dia sudah tahu istilah seperti pengantin wanita. Dan diam-diam, ia pun bertekad, suatu saat nanti, aku akan menjadi pengantinnya dan menikah dengannya. Kemudian mereka pun berpisah. Rudeus dihajar ayahnya sendiri, dan dibawa pergi oleh seseorang entah kemana. Sylvie mencoba menyusul, namun dihentikan ayahnya. Ia tidak mengingat dengan jelas apa yang ayahnya katakan, hanya satu kalimat yang ia ingat dengan jelas. Apa Sylvie ingin terus-terusan dilindungi olehnya selamanya? Dan sejak hari itu, Sylvie mulai aktif melatih dirinya sendiri. Di ulang tahun yang ke-10 Rudeus, Sylvie berniat untuk mengirimkan sesuatu. Setelah meminta saran kepada kedua orang tuanya, Sylvie akhirnya memutuskan untuk membuat liontin kayu. Itu adalah pertama kali dia membuat liontin. Dengan kerja keras, akhirnya Sylvie berhasil menyelesaikannya. Ia menitipkan kepada maid bernama Lilia. Katanya, liontin itu akan digabung dengan barang lain yang disatukan ke dalam kotak kayu dan akan dikirim ke tempat Rudeus berada. Beberapa saat setelah itu, insiden teleport pun terjadi. Tiba-tiba, Sylvie berteleport ke suatu tempat. Ia terkejut. Ia sedang berada di langit. Posisi dia sekarang sangat-sangat jauh dari daratan. Sesaat dia mengira itu adalah mimpi. Namun perlahan-lahan, ia merasakan sakit yang menyiksa. Rasa sakit seperti tercekik karena tekanan angin. Kemudian terjun menembus awan. Dan kemudian terasa suatu teror. Berkali-kali dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi. Sylvie mendengar jeritan yang datang dari tenggorokannya. Teriakan tersebut merupakan bukti bahwa kejadian ini adalah kenyataan. Dia tidak tahu kenapa, namun kenyataannya dia jatuh dari langit. Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan mati. Mati, pasti mati. Tak peduli sebodoh apapun Sylvie, dia tahu betul bahwa nyawanya akan melayang bila jatuh dari ketinggian seperti ini. Dia menggunakan semua mananya. Dia tahu bahwa tanah semakin dekat. Dia melakukan semua yang dia bisa, namun dia tetap terjatuh. Ajaibnya, dia selamat. Dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, memar, kotoran, dan kedua kakinya retak. Namun penderitaan terus berlanjut. Di tempat dia jatuh, ada monster yang berdiri tepat di depan matanya. Itu adalah babi hutan dengan 4 lengan dan berjalan dengan 2 kaki. Ayahnya pernah bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan monster seperti ini. Nama monster ini adalah Terminate Boar. Biasanya, babi ini muncul bersama dengan monster peringkat E. Namun sekarang, ia hanya sendirian. Tingkat bahayanya setara kelas D. Itulah Terminate Boar. Dengan panik, Sylvie berteriak dan mulai menembakkan sihirnya pada Terminate Boar. Sihir level menengah, Icicle Breaker. Sejak awal, dia menyerang si monster dengan mantra terkuat yang sudah dikuasainya. Dan dia berusaha sekeras mungkin sampai mencapai batas.
terbatas. Hanya sekali serang, Terminate Bor membeku, hancur, dan pecah. Dengan sekali tarikan napas, dia coba berdiri. Namun akhirnya, dia menyadari bahwa kakinya patah. Sylvie menggunakan sihir penyembuhan dan segera memulihkan keadaan fisiknya. Dia pernah membantu pekerjaan Ibu Rudeus yang merupakan seorang penyembuh unggul. Dan saat itu dia pun sadar bahwa sihir penyembuhan adalah salah satu bidang yang paling dia kuasai. Namun, bukan berarti dia terbiasa menahan rasa sakit separah ini. Dia menggunakan sihir itu dengan wajah berlinang air mata. Ia berdiri, sakit kepala yang intens mulai terasa, kesadarannya mulai buram. Ia terjatuh dan pingsan. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, ia mendengar suara dari belakangnya. Apakah kau masih hidup? Yo, kamu, dari mana asalmu? Siapakah namamu? Dengan kepalanya yang masih pening dan penglihatannya yang semakin kabur, sambil menahan semua itu, Sylvie berbalik. Ada seorang gadis di belakangnya. Dia memiliki rambut keemasan dan wajah yang cantik. Gadis itu mengenakan gaun putih bersih dengan sulaman yang begitu mendetail. Mungkin bajunya terbuat dari bahan yang 1000 kali lebih mahal daripada gaun yang pernah dipakainya sebagai hadiah ulang tahun. Di sisinya ada seorang anak laki-laki yang tangannya terluka dan dia sedang bersandar pada dinding. Di sebelah anak laki-laki itu ada seorang pria yang mengenakan jubah berdarah. Kelihatannya dia sedang sekarat. Sylvie. Setelah mengatakan itu, Sylvie pun pingsan. Dan insiden itulah yang mempertemukan Sylvie dengan putri kedua Asura, Putri Aril Anemoi Asura. Bila kita melihat dari sudut pandang Putri Aril, saat itu Putri Aril berada di suatu taman di istana kerajaan. Taman itu bernama Taman Lili Putih. Di sanalah monster itu tiba-tiba muncul. Monster itu berdiri di sana di hadapan putri kedua Aril yang sedang berjalan-jalan di sekeliling taman. Monster itu, Terminate Bor, langsung membunuh penjaga sang putri, penyihir pengawal Derek Redbat. Monster itu kemudian hendak menusukkan gading jahatnya pada sang putri. Namun, monster itu ditahan oleh tangan kesatria pengawal Luke dan sang putri bisa lolos dari maut, yang akhirnya dikalahkan oleh Sylvie. Monster yang tiba-tiba muncul di istana kerajaan adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa itu langsung menjadi buah bibir para bangsawan di istana kerajaan. Keberadaan Sylvie berhasil disembunyikan dengan bantuan para bangsawan fraksi putri kedua. Beberapa saat kemudian, Sylvie telah terbangun dan ia telah berada di tempat tidur. Ia melihat ruangan ini begitu mewah. Pakaian yang dikenakan oleh orang-orang di sekitarnya pun terlalu mewah. Salah seorang di antara mereka berbicara, "Yo, selamat pagi." Orang itu berpakaian layaknya ksatria dan tampak lebih tua. Sekilas, dia mirip Rudeus. "Namaku adalah Luke Notos Greirat. Dan namamu adalah..." Sylvie tidak menanggapi pertanyaan Luke. Ia meringkuk ketakutan. Luke melanjutkan, "Oh, ada apa ini? Dia kenapa?" Tampaknya, ini adalah pertama kalinya Luke mengalami penolakan. Melihat adegan ini, bangsawan di sekitarnya tertawa. Hahaha, tampaknya dia bukanlah tipe gadis yang mudah terjebak oleh playboy sepertimu. Luke kembali berusaha berbicara pada Sylvie. "Aku minta maaf, apakah aku membuatmu takut, Nona? Kalau berkenan, aku hanya ingin menunjukkan ungkapan terima kasihku." Aku bertanya-tanya dalam hati, "Wahai gadis berambut putih mengkilat, aku benar-benar bersyukur karena kau telah menyelamatkan hidupku." Sylvie bertanya-tanya dalam hati, apa yang dia maksud dengan rambut putih mengkilat? Sambil bingung, ia melihat sisi ranjang dan ada cermin di sana. Ini pertama kalinya ia melihat cermin, dan ia terkejut begitu melihat dirinya. Rambutnya menjadi putih bersih. Sementara Sylvie bingung, Luke terus berbicara dengan sopan. Luke menundukkan kepalanya dan memuji rambut putih Sylvie dengan kata-kata puitis yang tidak begitu dia pahami. "Ya, rambutmu seperti salju pertama yang jatuh pada akhir musim gugur." Kata-kata yang biasanya bisa membuat seorang gadis meleleh itu tidak bisa menyentuh hati Sylvie. Sylvie sungguh bingung, rambutnya seharusnya berwarna hijau. Setelah Luke diabaikan begitu saja, para bangsawan di sekitarnya bertanya dengan berbagai pertanyaan tentang asal-usul Sylvie. Dan singkat cerita, ia menjelaskan semuanya pada para bangsawan itu. Mulai dari daerah dia berasal hingga kejadian di mana ia tiba-tiba diteleport ke sini. Para bangsawan tampak ragu dan tidak percaya dengan omongan Sylvie, meski ada beberapa yang percaya. 1 minggu kemudian, berita tentang hilangnya wilayah Fedoa berhasil mencapai ibu kota kerajaan. Tentu saja, kedua orang tua Sylvie juga ikut tertelan dalam bencana tersebut. Keraguan bahwa Sylvie adalah seorang mata-mata telah memudar, dan diketahui bahwa Sylvie hanyalah anak seorang pemburu. Karena perbedaan status yang begitu besar, hampir saja ia dimanfaatkan oleh para bangsawan mesum. Sang putri kedua menolak pemikiran tersebut dan ia meminta Sylvie untuk tinggal bersama dengannya. Putri Aril ingin menjadikannya menjadi teman. Di suatu kesempatan, Sylvie bilang, Ojo sama, bukankah perbedaan status di antara kita terlalu besar?" Putri Aril membalas, "Begitukah? Kalau kau belum pantas menjadi temanku. Kalau begitu,
Lalu, gimana jika kau menjadi pengawalku saja? Bisakah kau melayaniku sebagai pengawal? Saat ini pengawal resmiku hanyalah Luke, sang kesatria penjaga. Belakangan ini, posisi penyihir pengawal masihlah kosong. Singkat cerita, demi menyembunyikan status Sylvie, ia kemudian didandani seperti pria. Lalu nama diubah menjadi Fitz, sang penyihir pengawal putri kedua. Kehidupan Sylvie berubah. Sekarang ia menjadi pengawal kerajaan. Dari penyihir pengawal yang sudah meninggal, dia diwarisi jubah, sepatu bot, dan sarung tangan. Dia mendapatkan sepatu badai, yaitu benda sihir yang bisa membuat pemakainya berlari beberapa kali lebih cepat daripada biasanya. Jubah penghangat konstan, yaitu jubah yang bisa menjaga suhu tubuh tetap hangat sehingga tidak mudah sakit di musim dingin. Sarung tangan super, yaitu sarung tangan yang memiliki kemampuan untuk mengurangi separuh dari dampak serangan pada telapak tanganmu. Semuanya adalah benda sihir. Suatu pakaian baru dipesankan secara khusus untuk Sylvie. Pakaian dalam dari benang baja. Itu adalah pakaian yang tahan terhadap sayatan pedang. Selain itu, ada juga kacamata yang dapat mendeteksi jika ada bahaya mendekat. Alat sihir itu disebut kacamata hitam penyelamat. Selain itu, kacamata ini dimaksudkan untuk menyembunyikan identitas Sylvie. Beberapa waktu berlalu, tampaknya Sylvie dan Ariel mulai memperdalam persahabatan mereka. Namun di sini, Sylvie mulai menyadari bahwa ada perilaku yang menyimpang dari seorang putri bernama Ariel. Dia sangatlah sadis. Dia adalah seorang gadis yang merasakan kegembiraan saat menyiksa orang lain. Mungkin penyakit mental ini adalah akibat pengalaman buruk bahwa dia pernah hampir dibunuh. Awalnya, ia hanya menyiksa para maid, hingga suatu malam ia menuju ke kamar Sylvie untuk melancarkan aksi tak senonohnya. Bertentangan dengan harapan sang putri, Sylvie pun melawan. Dengan mata semerah darah, ia langsung menerjang Ariel. Sylvie menganggap apa yang dilakukan putri saat itu adalah upaya pemerkosaan. Sylvie dengan sihirnya yang kuat telah melukai Ariel, bahkan hampir membunuhnya. Jika pada waktu itu Sylvie tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan, akan terjadi masalah serius. Sebenarnya, perlawanannya pun sudah termasuk masalah besar. Luke yang mendengar jeritan Sylvie bergegas ke kamar, dan di sana ia melihat adegan seorang Ariel yang babak belur dan Sylvie yang memberikan sihir penyembuhan padanya. Luke terkejut. Tindakan apa yang harus ia lakukan? Di tengah kebingungan Luke, Ariel bilang, "Aku tak pernah menyangka bahwa tersiksa ternyata senikmat ini." Tampaknya Ariel baru saja menyatakan kecenderungan lain yang juga menyimpang. Sejak saat itu, Ariel tidak pernah lagi melancarkan aksi yang kedua terhadap Sylvie. Dan setelahnya, sedikit demi sedikit, Sylvie dan Ariel mulai memperdalam persahabatan mereka. 1 tahun berlalu semenjak terjadinya insiden teleportasi. Menteri Tinggi Darius dari fraksi Pangeran terus menggerogoti kekuatan fraksi putri kedua. Dalam perkembangan percaturan politik, para bangsawan yang berpengaruh telah kehilangan kekuatannya, atau malah mengkhianati sang putri dengan membelot ke fraksi lain. Dengan kehilangan dukungan yang kuat, maka peluang sang putri untuk mendapatkan mahkota semakin tipis. Namun, karisma Ariel sangatlah tinggi. Popularitasnya di kalangan masyarakat juga tinggi. Jika dia dibiarkan hidup, maka lawan politiknya pastilah akan mendapat masalah suatu hari nanti. Darius menyarankan pangeran pertama untuk menghabisi nyawa putri kedua. Mereka pun telah mengirim seorang pembunuh untuk mengakhiri hidup Ariel. Kehidupan Ariel sekarang dalam situasi genting, tapi upaya pembunuhan itu bisa dibatalkan oleh tangan Sylvie. Dia berhasil menggagalkan pembunuhan berencana tersebut. Itu adalah pertarungan yang cukup sulit. Bangsawan terkemuka pendukung fraksi Ariel, yaitu Philemon Notos Greyrat, menyarankan Ariel untuk kabur dari istana. Di sisi lain, Philemon akan berpura-pura membelot ke fraksi pangeran pertama. Kemudian akan ia lemahkan dari dalam. Dan kemudian ia meminta Ariel untuk mengumpulkan kekuatan dari luar negeri, menciptakan aliansi baru, kemudian kembali ke istana ketika ada kesempatan bagus. Dan saat itu, Philemon siap beraksi untuk kembali membela. Tujuan Ariel kemudian jatuh ke Akademi Sihir dengan berbagai pertimbangan. Ariel pun meninggalkan kerajaan Asura dengan alasan belajar di luar negeri. Meskipun begitu, pangeran pertama sempat mengirimkan kelompok pengejaran. Dia menyadari bahayanya jika Ariel dibiarkan hidup. Ada 15 bangsawan yang juga ikut bersama putri ke luar negeri. Mereka dicegat di wilayah bernama Rahang Atas Naga Merah. Penyerangan besar-besaran terjadi. Mereka yakin akan membunuh Ariel dan pengikutnya di sana. Namun sayangnya, semuanya dibantai oleh Sylvie. Semua pembunuh mati. Namun di pihak Ariel juga, semua pengawalnya mati, kecuali Sylvie dan Luke. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota sihir Sharia dan telah memasuki Akademi Sihir. Nah, itulah rangkuman cerita volume 9 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kehidupan Rudeus dan Sylvie di Akademi Sihir Ranoa. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh.
Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oh ya, gua berterima kasih banyak bagi teman-teman yang telah bersedia berdonasi. Dukungan teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Bagi yang mau ikut membantu, bisa klik link yang tertera di layar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.